para civikus, warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship. Mau tahu dari mana asal-usul nama negara kita Indonesia? Sedikit aneh rasanya jika bangsa Indonesia tidak mengetahui tentang asal-usul negaranya sendiri. Nah, jika ingin mengetahuinya, silakan tonton channel ini dan jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya. Mantap. Nama Indonesia jika dikaji secara historis merupakan nama yang berasal dari sederet rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Bangsa-bangsa lain di dunia sebelum abad ke-19 menyebut Indonesia dengan berbagai aneka nama untuk menyebut daerah-daerah yang berada di kawasan Indochina dan Australia. Menurut catatan sejarah kuno dari bangsa Cina, Tionghoa, Indonesia saat itu disebut dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Sedangkan orang India pada saat itu menyebut bangsa ini dengan nama Dwipantara, Kepulauan Tanah Seberang. Ada juga catatan yang menyebutkan negara kita ini dengan sebutan Swarna Dwipa. Kemudian catatan dari bangsa Arab menyebutkan kepulauan kita ini dengan nama Jazair Al-Jawi, Kepulauan Jawa. Jadi ada banyak nama yang digunakan oleh bangsa lain untuk menyebut kepulauan Indonesia di kala itu. Selain hal tadi, Indonesia dahulu juga pernah populer dengan sebutan Nusantara. Dikutip dari peninggalan catatan-catatan dari Kerajaan Majapahit, nama Nusantara lahir sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik. Jadi secara politis, kawasan Nusantara ini terdiri dari gugus atau rangkaian pulau-pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk semenanjung Malaya. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, yaitu Patih Amengkubumi Kerajaan Majapahit saat mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara. Jadi Nusantara adalah nama Indonesia di masa Kerajaan Majapahit. Orang-orang Eropa memberi sebutan tersendiri bagi daerah-daerah pada kepulauan yang terbentang antara Persia dan Tiongkok, yakni India gitu ya. Sehingga orang-orang Eropa menyebut Indonesia saat itu dengan sebutan Kepulauan India atau Indies Archipelago atau L'archipel Indien atau Hindia Timur, Oost-Indie, East-Indies. Saat negeri kita dijajah oleh Belanda, mereka menamai dengan sebutan Nederland Indie atau Hindia Belanda. Kemudian saat kita dijajah oleh Jepang, diberi nama To Indo atau Hindia Timur gitu ya. Kemudian Douwe Dekker pernah menyebutkan dengan istilah atau nama Insulinde atau Kepulauan Hindia, seperti nama spesifik untuk negeri kita di kala itu ya. Sebenarnya nama Indonesia bukanlah ciptaan oleh orang Indonesia ya. Adalah seorang etnolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earl yang pada awal mulanya mengusulkan dua nama sebagai cikal bakal nama Indonesia. Earl sebagai seorang yang mendalami ilmu etnologi, yaitu ilmu tentang suku bangsa di wilayah Asia pada saat itu, bergabung dengan tim jurnalis yang ada di Singapura. Pada tahun 1847 di Singapura terbitlah sebuah jurnal tahunan, yakni Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yaitu disingkat dengan JIAEA, dan Earl menjadi redaksi salah satu jurnal yang terbit di kala itu. Earl menulis sebuah artikel
di jurnal yang terbit di tahun 1850. Artikelnya berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation, atau dapat diterjemahkan sebagai karakteristik terkemuka pada bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Di artikel itu, Earl menegaskan bahwa bangsa-bangsa di Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu, sebutan Indonesia pada saat itu, sudah saatnya untuk mempunyai nama yang khas, yang unik, agar tidak rancu dengan penyebutan India yang asli. Pada saat itu, Indonesia masih disebut sebagai Kepulauan India, meliputi seluruh wilayah Indonesia dan juga negara Singapura, Malaysia, dan Papua Nugini saat ini. Earl secara terhormat mengusulkan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Melayunesia, atau Indonesos dan Melayunesos. Tapi pada akhirnya Earl memilih nama Melayunesia atau Melayunesos dan membuang nama Indonesia. Kata Melayu berarti ras Melayu, karena penduduk di Kepulauan India rata-rata dihuni oleh ras Melayu, sedangkan Nesos berarti dalam bahasa Yunani artinya pulau. Akhirnya resmilah digunakan nama Melayunesia untuk menyebut negara-negara di Kepulauan India ini. Akhirnya, dalam tulisan-tulisan George Samuel Windsor Earl lainnya, secara konsisten menggunakan istilah atau nama Melayunesia, Melayunesos, dan membuang nama Indonesia. Dalam jurnal yang sama, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JAEA), pemimpin redaksinya yakni James Carson Logan menulis artikel dengan judul The Ethnology of the Indian Archipelago. Dalam artikelnya dia mengubah istilah Kepulauan India dengan istilah Indonesia yang pernah dibuang, yaitu istilah yang pernah dibuang oleh rekannya, salah satu redaktur jurnal JAEA, yaitu George Samuel Windsor Earl. Hal ini dikarenakan penggunaan nama Indonesia lebih cocok dengan pandangan masyarakat Eropa pada saat itu, yang percaya bahwa penduduk Indonesia masih tergolong orang India atau India Timur. Sehingga nama Indonesia yang terdiri dari kata Indo artinya India atau India, Hindia atau India, dan Nesia atau Nesos yang artinya pulau digunakan untuk mempertahankan keakraban dengan masyarakat Eropa yang telah mengenal istilah tersebut. Setelah itu, Logan mengubah huruf U pada Indonesia dengan huruf O, akhirnya menjadi Indonesia agar memudahkan dalam pengucapan. Logan mempertahankan istilah Indonesia karena lebih ringkas dan juga menggambarkan kondisi geografis asli penduduk Indonesia yang notabene berwujud daerah kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Pada saat mengusulkan nama Indonesia, Logan tidak pernah tahu bahwa nama itulah yang akan di kemudian hari akan menjadi nama resmi dari negara Indonesia. Semenjak pemberian nama itu, dia secara konsisten menggunakan istilah Indonesia untuk merujuk pada Kepulauan Hindia di setiap tulisan-tulisannya. Istilah Indonesia yang dipergunakan secara luas dan dikenal oleh orang-orang tanah air kita, waktu demi waktu istilah Indonesia merambah ke penjuru dunia. Para pakar yang menggeluti dunia etnologi dan geografi mulai mengenal nama ini, termasuk ada Adolf Bastian di tahun 1884, adalah seorang guru besar dan etnolog berkebangsaan Jerman yang kemudian mempopulerkan nama Indonesia sampai ke negeri Belanda lewat bukunya yang berjudul Indonesian Order de Insel des Malaysian Archipel,
ya, atau yang dapat diterjemahkan mungkin artinya Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu, yaitu sebanyak 50 tulisan. Istilah Indonesia kemudian terdengar oleh kaum pribumi. Tokoh terkenal yang kemudian meneruskan istilah ini adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara saat diasingkan di negeri Belanda pada tahun 1913. Beliau membangun usaha percetakan bernama Indonesische Pers Bureau atau Biro Pers Indonesia. Nama Indonesische merupakan pelafalan yang diucapkan orang Belanda yang berarti Indonesia. Sama halnya dengan nama Singapura yang dilafalkan dengan Singapore oleh orang Eropa. Istilah Indonesia sendiri kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan di sekitar tahun 1908 sampai dengan 1928, era pergerakan nasional kita. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inisiatif-inisiatif lainnya dalam memakai nama Indonesia digalakkan pada era pergerakan nasional yang setelah adanya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya di tanah air terjadi perubahan-perubahan terhadap nama-nama dari organisasi politik bangsa kita seperti yang diprakarsai oleh Muhammad Hatta di tahun 1922 saat membuat perhimpunan pelajar di negeri Belanda, yakni Indische Vereniging diganti menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Kemudian disusul dengan perubahan nama majalah terbitannya dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Study Club, di mana di tahun yang sama partai politik Perserikatan Komunis India berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi dalam masyarakat pribumi yang mempergunakan nama Indonesia. Puncaknya pada 28 Oktober 1928 ketika Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda menggunakan istilah Indonesia secara resmi sebagai nama dari tanah air, bahasa, dan bangsa kita. Kemudian hingga pada hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Dan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 Indonesia secara resmi menjadi nama negara kita atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, kan demikian. Nah, itulah sejarah asal-usul nama Indonesia. Ternyata cukup panjang juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.